Untuk latihan soal yang seperti ini, bagaimana sih cara mengerjakannya? Jadi, cara mengerjakannya yang pertama, kita harus mencari dulu A0 selnya. Kalau misalnya dia bilang berlangsung dalam keadaan standar, artinya dia spontan. Nah, kalau spontan, E0-nya adalah positif. E0 selnya ya, yang bernilai positif. Itu kalau dalam keadaan standar. Nah, contohnya misalnya yang A kita tuliskan ulang, di mana ini adalah notasi sel. Dalam di notasi sel, yang pertama itu adalah anoda. Anoda itu mengalami oksidasi, jadi kita tulis di sini anox. SN2+ menjadi SN berarti katoda reduksi. E0 sel, maka E0K dikurang E0A. Maka E0K-nya itu siapa? Oh, K-nya itu adalah E0SN. Ya kan? Maka SN-nya kita masukkan min 0,14, anodanya tadi Cu. Oh, Cu-nya plus 0,34. Maka nilainya itu bernilai negatif 0,48 volt. Nah, tadi yang ada di soal yang dia tanya tidak dapat berlangsung pada keadaan standar. Artinya dia tidak spontan. Nah, tidak spontan itu E0 selnya bernilai negatif. Kebetulan yang A sudah bernilai negatif, maka jawabannya adalah A. Gampang tidak? Kalau bingung nanti tanyakan aja ya. Ditunggu. Kemudian untuk soal yang seperti ini yaitu adalah reaksi pendesakan. Jadi reaksi pendesakan itu ada di materi sel volta di mana kita harus menguasai dulu si deret volta. Jadi dalam matematika adanya deret aritmatika, dalam sel volta adanya deret volta. Nah, di mana deret volta ini sebenarnya disusun dari unsur-unsur yang nilai E0 selnya negatif ke positif. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, unsur-unsurnya nggak perlu saya tulis ya, karena kan ini masih ABCD. Nah, berarti di sebelah kiri dan kanan dia punya keunikan sendiri. Kalau semakin ke kiri dan ke kanan, dia akan berbeda di mana dari kiri itu akan mendesak ke kanan. Ya, dari kiri akan mendesak ke kanan. Sedangkan untuk yang kanan tidak bisa mendesak yang lebih di kiri. Jadi di sini kita menebak mana kiri dan kanannya. Ya. Oke, jadi kiri bisa mendesak. Di soal logam A itu tidak dapat mendesak logam B. Berarti A itu sebenarnya di kirinya B. Kemudian logam C dapat mendesak logam B, maka C di kirinya B juga. Tapi logam C tidak dapat mendesak logam A, maka C ada di kanan, makanya AC. Dari 3 kesimpulan ini kita simpulkan, oh pasti yang paling ujung adalah A. Setelah A ternyata ada siapa? Oh ada B. Tapi sebelum B itu ada C dan setelah A ada C, maka C-nya di tengah. Nah, jadi kita udah dapat susunannya dari kiri ke kanan. Tapi yang dia minta urutan potensial reduksinya semakin negatif. Jadi dalam deret volta, semakin ke kanan bernilai positif, semakin ke kiri bernilai negatif. Kayak garis bilangan ya. Berarti kalau dia bilang dari semakin negatif, maka jawabannya harus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Ya, kanan ke kiri, dari positif ke negatif. Maka jawabannya kita balik dari ACB menjadi B, C, A. Donek deh seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita harus tahu mana sih yang mendesak dan tidak. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Oh iya, sinonimnya mendesak yaitu adalah mengendapkan. Bisa aja nanti ketemu soal yang mengendapkan ya. Yuk kita lanjut ke materi soal selanjutnya. Ya, jadi di sini ada deret volta ya. Untuk soal selanjutnya yang ini, reaksinya agak berbeda dari sebelumnya. Jadi sebelumnya itu cuma kalimat, sekarang sudah ada persamaan reaksi dan ada 2 unsur. Nah, gimana sih cara mengerjakannya? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu anoks dan karetnya itu siapa. Nah, anoks dan karetnya itu dilihat dari apa? Dari bilangan oksidasi. Misalnya kita mau mencari reaksi yang kedua ya. Dari P2+ menjadi P berarti turun. Nah, kalau misalnya turun itu adalah reduksi. Reduksi itu temannya adalah katoda karena karet. Maka kalau dia sebagai karet, maka letaknya di mana? Jadi dalam deret volta, kalau dia karet, letaknya itu ada di mana? Ada di kanan, sedangkan anoks ada di kiri. Maka jawabannya yang kita tuliskan adalah
MP atau PM, P-nya karet, berarti dia harus di kanan ya. Maka jawabannya adalah P-nya di kanan, M-nya sebelumnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, dari L ke L2 plus itu adalah naik, maka temannya adalah anoda. Anoda itu ada di kiri. Jadi L dulu baru M. Sedangkan untuk yang paling atas ini, dia soalnya tuh tidak bereaksi. Boleh kok ditulis seperti ini. Tapi walaupun dia tidak bereaksi, kita bisa kok meramalkan produknya meskipun itu tidak terjadi. Jadi dari nggak ada yang muatannya nggak ada, berarti nanti ada muatannya. Nah muatannya ambil aja dari bawah. P2+. Terus L2+, berarti menjadi tidak ada muatan. Kita hubungkan dari P ke P2+, maka dioksidasi anoks. Anoks itu ada di mana? Oh, anoks itu ada di kiri. Maka jawabannya PL. Oh sorry, PL ya, PL. Kenapa saya tulis M? Oke, yang ini tuh nggak bereaksi, nggak ada produknya. Sehingga supaya ada produknya kita balik dari PL jadi LP. Nah, jadi dari 3 kesimpulan ini kita susun dari paling kiri, yaitu apa ya? Ya, yang paling kiri itu adalah si L-nya. Kemudian setelah L ada siapa? Oh ada M. Setelah M ada siapa? Oh ada P. Kemudian dia minta deret volta. Kalau deret volta itu artinya dari kiri ke kanan. Ya udah deh selesai. Seperti ini aja. Untuk soal selanjutnya udah mulai naik tingkatan, jadi dua reaksi dan mulai ada enolnya. Jadi syaratnya semua reaksi yang negatif harus dijadikan positif. Supaya dijadikan positif, maka reaksinya harus diapain sih? Ya bener banget ya. Reaksinya itu harus dibalik. Artinya apa? Yang ada di kanan pindah ke kiri, sedangkan yang kiri akan pindah ke kanan. Jadi kita balik, D2 plus ditambah B menjadi D tambah B2 plus. Dan E0-nya akan bernilai positif. 0,78. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sekarang kita menentukan mana karet dan anoksnya. Jadi kita mulai, deret volta itu tadi kan ada yang semakin ke kanan itu adalah karet, semakin ke kiri adalah anoks. Jadi konsep ini yang harus dipegang erat-erat dalam menentukan mana kiri dan kanan. Kemudian dari A ke A2 plus naik itu temannya anoda. Oh berarti anoks itu di mana? Ya, anoks itu ada di kiri. Jadi kesimpulan pertama AB dengan jarak 0,32. Jadi jaraknya itu ditulis ya E0-nya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu dari C ke C3+. Berarti dia adalah naik, berarti anoks. Anoks itu berarti C baru D. E0-nya adalah 2. Kemudian yang terakhir adalah D2 plus D. Maka dia turun ya. Nah kalau turun itu berarti dia di kanan. Kalau di kanan berarti urutannya adalah B baru D dulu. Dan jaraknya adalah 0,78. Yang kemudian kita susun dari 3 kesimpulan ini, kalau misalnya kita bingung kita aja mulai dari A, karena alfabet itu kan duluan A. Maka kita tuliskan A di sini, sebelah kanan A ada B, sebanyak 0,32. Nah, kalau setelah B itu ada D, maka kita tuliskan seperti ini, dengan jarak 0,78. Tapi sebelum D itu ada C, dan C-nya itu berarti kan letaknya boleh di sini atau paling ujung. Tapi dia bilang jaraknya 2. Nah, kalau misalnya dia letaknya di antara, kita jumlahin dulu 1,1. Berarti nggak mungkin di antara, pasti paling ujung. Sehingga C, A, B, D dengan seperti itu ya. Kemudian dia bilang reduksi yang kuat. Reduksi yang kuat itu artinya oksidasinya yang kuat. Oksidasi di mana sih? Jadi oksidasi yang kuat itu ada di kiri. Otomatis dari C, A, B, D. Donek deh. Gampang kan? Well, soal yang terakhir ini mainstream banget sering keluar gimana cara ngerjainnya, fokus ke pertanyaan. Jadi dia mau ada C2+, maka kita cari dari 4 reaksi yang mana ada CC2+. Yap, bener banget ya, nomor 2. Jadi kita tuliskan ulang dan posisinya sama kan, berarti tidak kita balik. B2 plus B. Dimana kalau misalnya posisinya sama seperti yang diminta, E0-nya itu akan bernilai tetap plus 2,98 V. Kemudian dia minta D2 plus D. Sedangkan di soal adanya D2 plus dan letaknya beda. Yang ini di kanan, yang ada di soal di kiri. Maka dia harus diputar. D2 plusnya ke tengah, E2 plusnya ke sebelumnya. Oke, diputar ya. Oh my god, saya lupa mutar. Kita putar dulu guys, ini masih salah.
Nah, jadi nggak sesuai sama permintaan, jadi kita harus putar dulu. Dimana kalau kita putar, D2 plusnya itu akan pindah ke kanan. Dan E2 plusnya akan pindah ke kiri. Jadi E2 plus dulu, kemudian double, baru D2 plus, baru di ujung-ujungnya dilengkapi mirip kayak dia. Ini E, ini berarti D. Karena ditukar, berarti nilai yang pertama positif, jadi negatif 1,47 ya, karena dia dibalik. Kemudian dari reaksi 2 ini tidak ada yang bisa dicoret. Berarti supaya bisa dicoret kita harus menghilangkan yang nggak penting. Yang nggak kita butuhkan adalah E dan B. Cari reaksi yang ada E dan B. Maka reaksi yang mana yang kita gunakan? Ya bener banget ya nomor 4. Dan posisinya nggak usah diubah karena dia udah pas bisa dicoret nih. Nah, terus menjadi E2 plus E. Ya, kemudian E0-nya juga tetap plus 1,1. Kemudian kita coret yang bisa dicoret kiri dan kanan. Jadi posisi kiri dan kanan kita coret yaitu yang mana? Yang B dengan B. DE dengan E ya. Maka sama seperti yang diminta di soal jadinya. Dan E0-nya tinggal kalian jumlahkan saja. Pasti nilainya adalah positif ya. Silahkan kalian jumlahkan sendiri. Kabarin ya kalau udah ketemu, silahkan komen.